Salam sejahtera untuk saudara-saudaraku yang mungkin ada yang beragama selain Islam. Saya ikut IMSI, saya ikut pari kita. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya kira kita hormat sama beliau pribadi, orang tua kita Pak Haji Lantin Rustan, selaku orang tua kita, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sempat hadir. Kemudian ada pemerintah kita, Pak Camat, Pak Lurah, dan perangkat-perangkatnya beliau yang sempat hadir. Seluruh jamaah yang hadir, kita bersyukur malam hari ini kita bisa hadir, Pak. Kesyukuran yang tiada terhitung, tiada terbilang, tiada segalanya, tiada kita. Kita bersyukur hari sekalian. Boleh jadi ada saudara-saudara kita tadi sore, tadi pagi, ada hitung-hitung, ada niat mau hadir di sini. Tetapi Allah berkata lain, tiba-tiba sakit atau ada alasan lain. Bermajelis itu Bapak Ibu sekalian satu perintah. Bermajelis seperti ini ada hadis kita dapat di dalam kitab Durratun Nasihin. Oleh sebahagian guru-guru kita dikatakan ini kitab yang banyak sekali hadis-hadis palsu di dalamnya. Tapi berkata guruku, kitab ini tidak apa-apa kita ambil untuk nasihat. Ini majelis seperti ini Bapak sekalian, akan hadir malaikat di tengah-tengah kita sekalian. Saking gembira malaikat itu sekalian, Rasulullah pernah senyum-senyum. Sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa senyum? Siapa tidak senyum? Nah itu malaikat ada duduk di antaramu itu. Karena majelis berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Lalu kemudian kita bernasihat tentang agama. Sehingga oleh guru kita Bapak Ibu berkata ini penting doa bersama. Ini lawannya ini Pak. Sehingga ada itu doa bersama ketika bermajelis seperti ini. Oleh sebagian orang mengatakan di sini di sebelah tuh bahwa tidak cocok doa bersama. Aku kusi cocok pahnya tuh pernah bilang kau guruku. Sedangkan di dalam salat itu ada doa bersama sesungguhnya. Mungkin ya contohnya. Waktu nana baca Al-Fatihah Pak Imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa dia bilang lagi-lagi? Amin. Bukankah doa bersama itu? Apa di subuh hari kunut, Allahumma hadina fiman hadait. Kalau imam ada jamaah di belakang, Allahumma hadina. Kalau sendiri, Allahumma dini. Tanya ibu. Lalu makmum berkata amin. Sehingga ulama berkata tidak apa-apa kita doa bersama. Kenapa? Karena aminnya kita ini tidak ditahu mulut-mulut mana diijabah aminnya oleh Allah. Betul? Mati, orang meninggal sebelum diberangkatkan ke kubur, diajaklah kita mohon kesediaannya orang tua kita karena ambil berkahnya. Saya hadir di sini Bapak Ibu bukan lagi kepintaran, bukan. Banyak guru-guru kita di sini. Boleh jadi Pak Bahri itu undang saya ke sini untuk kita berusia berpesan-pesan agama mungkin karena tuaku. Karena orang tua ambil berkah di dalamnya. Begitu Bapak.
Jadi saya diundang ini malam hanya betul-betul ini karena ada berkah. Mudah-mudahan apa yang keluar di sini ada berkah. Anda biasa tutup tua itu sedikit-sedikit nilai lainnya. Terus kita lanjut. Nabi Lami Insi, mari kita sama-sama mengaminkan doa yang ini disampaikan oleh guru kita. Semua apa yang dikatakan itu amin. Tidak ditahu mulut-mulut mana di sana itu yang dijawab oleh Allah. Nah bilangi kah guruku Bapak Ibu. Ku bilang lagi nih. Kalau 3 komponen ini berkumpul ini insya Allah itu diaminkan oleh malaikat. Saya ulangi Bapak Ibu sekalian. Komponen yang pertama itu sekalian. Sifat yang pertama itu yang didoakan itu orang baik-baik. 1. Kebetulan yang memimpin doa itu alhamdulillah orang baik-baik. 2 nih orang baik-baik. Lalu semua yang hadir mengaminkan itu doa yang dipandu oleh guru kita. Semua yang hadir baik-baik. Maka malaikat yang hadir di Bapak Ibu di celah-celah kursi itu samannai malu asiri. Itu malaikat yang tidak mengaminkan doa yang seperti ini. Itulah kemudian itu insita berkata aminkan. Karena ada kan kata mantap nama keti seke nagilambang itu kasi kue paling menteri Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi dia berhenti itu dulu nah. Aminkan doa dulu atau bisa pakai HP itu amin. Lain di tangan, lain di mulut, amin. Apa? Karena ini amin ini tidak ditahu. Aminnya kah di sini, aminnya kah di situ, di situ yang dijawab oleh Allah. Tidak bisa lagi memandang enteng sekarang orang ini. Ada orang memandang enteng karena pakaiannya, topinya, kacamatanya, songkoknya. Jangan. Karena Allah tidak melihat ini pakaian ini sekalian. Mau kiliain 1 poin. Pernah di Madinah terjadi yang saya baca, guru ada guru di sini. Yang saya baca itu di kitab itu di Madinah. Hampir 2 tahun tidak turun hujan. Nabi di pemerintah di situ panggil imam besar masjid. Semua masjid panggil di sini kita kumpul di sini. Semua yang mengaji penghafal Quran yang 30 juz, 10 juz, 8 juz, setengah juz, tidak ada juznya panggil semua di sini. Karena ada doa bersama. Semua imam-imam masjid panggil di sini. Untuk apa kumpul-kumpul di sini Pak Wali? Untuk doa kepada Allah minta hujan karena hampir 2 tahun tidak turun hujan. Singkat cerita Bapak Ibu hadirin. Halo. Nah capui dibaca ini pengimam tidak turun-turun hujan, tidak ada tanda-tanda hujan. Tepat kapal orang mau habis itu Qurannya 30 juz tidak ada tanda-tanda. Tapi menurut riwayat ada seorang anak muda itu apa kerjanya anak muda itu? Tukang jahit sepatu kasihan. Dia duduk-duduk di pojok-pojok jalan itu datang di jalan-jalan di situ karena dengar ada doa bersama di situ. Datang duduk di pojok masjid. Waktunya masih duduk. Ada di kapang itu orang di situ berkata, apa kamu kok datang itu? Kenapa jadi sepatu jigo? Pakapa aku orang semua di sini pacara mengasal Nah bunyi baca tidak turun hujan. Tapi anak muda di sini Bapak sekalian dulu di pojok karena merasa dirinya ini tempatku yang pantas. Doa kepada Allah, Tuhan, samannai sepertinya ini tanganku, malu aku kasih turun. Sebelum engkau turunkan hujan seiring dengan ketika Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Pas nasapi kepalanya di mukanya ini Pak anak muda itu turun hujan Bapak sekalian. Semua orang yang di dalam masjid itu pada mulau semua malu tongi karena pandangnya tengorana. Orang muda. Jadi kadang orang tua anak masuk toko juga.
Jangan buat malu. Karena ini contoh ini. Nah, tapi baca tuh matwahi. Pengimam besar, pengimam kecil. Doa mudah terima oleh Allah. Betul? Apalagi kepenampilan ji. Pandang itu orang kan ada penampilan Pak. Biasa tuh itu kasih makin tinggi pejabat naik orang, makin sederhana penampilannya. Pernah ke ceramah Pak datang itu mantan jabatan terakhirnya itu. Tidak saya bilang ya. Kalau saya tidak salah sekda. Saya punya keluarga. Kalau saya bilang. Itu kalau kita sembrono ngomong orang berbuat kepada orang tidak ditahu bang siapa bang ini diomongin ini. Apalagi disuruh-suruh. Maunya Makassar dulu Pak. Karena pejabat dulu waktunya itu jarang-jarang itu naik mobil dinas karena tidak baik di jalan ke Makassar. Jadi nasuka itu mobil bus. Waktunya kasih mau naik ada tuh anak buah, sekdan ini semua gue, sekdan. Oh datang tuh itu anak buahnya di kantor. Ini anak buahnya orang kantor tidak ada kenapa pas sekdan ini. Oh pas naik, oh ini bukan mencari warga ini. Kadit ke bang. Oh kepala suruh pas sekdan. Pak minta tolong bawakan pula di tas ini. Kan kadit itu dah. Ini kasihan mau semua ini pasik dan ambil betul. Ada tungi muatan di situ Pak akan ambil. Kalian kuis, pakai di sekta itu tapi nggak terlanjur. Nanti di atas surga berminta maaf. Jadi minta maaf dan minta maaf sangat tidak terlanjur pangkat. Wah sangat tas lepas kapur atau tas lepas. Pembelajaran itu dia. Itu baru kesuruh-suruh. Karena datang juga itu orang kesuruh-suruh. Kalau tidak lagi laki-laki tidak kesuruh-suruh laki-laki. Kemudian itu mampu laki-laki. Kita di perempuan kesuruh-suruh sekali gitu. Nah ini kasus ini perempuan betul. Maksudnya Pak, tidak apa-apa Ji. Tapi malu sendiri makin. Jadi lanjut Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita ini datang hadirin sekalian. Itu datang mendoakan. Adabnya itu kalau ada orang meninggal itu berapa Ji? Terutama kalau orang meninggal itu. Ini kan budaya gini. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Malam berapa ini Bang? Malam ketiga. Budaya gini Ji. Iya. Nah, cuma ulama guru kita itu napoles ini kegiatan begini untuk ada kegiatan agama di dalamnya sehingga tidak kemana-mana. Dulu kan ngaji orang, malah sebelum ngaji, si Codi ini tahu Pak? Anak-anakku yang tidak tahu bahasa Thai itu tanya itu mama. Itu baku manual lain. Ya, tanya orang. Lalu mengaji terakhir ini ada ceramah. Kalau ceramah begini sekalian, awal 80. Baru semarak di desa, di kampung, di kota. Diakhiri dengan doa. Ini doa. Sering saya katakan Bapak Ibu, ini doa sebenarnya ini doa. Itu doa tidak mesti dengan Allahumma rabbana atina fid dunya. Ada doa yang tidak tersurat. Doa yang tersirat. Ada. Itu di dalam kajiannya Pak Menteri Agama sekarang ini. Imam besarnya Masjid Istiqlal Jakarta. Pak Prof. Dr. Nasaruddin Umar. Udah mengikuti pengajiannya itu. Ada doa yang namanya doa tersirat. Kalau doa tersurat itu yang tidak ada ini. Ada doa yang tersirat. Salah satu di antaranya gerakan amalan itu doa. Tuhan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mudah-mudahan nanti ini, walaupun hati kita tidak berkata seperti itu. Kalau ada orang meninggal, saya hadir. Kalau ada orang sakit di rumah sakit, saya jenguk. Kalau ada orang matasya, saya hadir. Samanai, sepertinya hati kita berkata kepada Allah. Kalau mati kan nanti ya Allah, banyak orang hadir. Mendoakan saya, mensolati saya. Ini budaya salat terani Bapak Ibu. Salat jenazah ini agak-agak kurang, tidak tahu kenapa kurang. Ya, jangan karena ke polona, endi,
Kalau mau panggilin si ada sholat jenazah di dalam, masuk ki. Nah tanisnya kita lah imam dulu. Kalau dipersilakan ki jadi imam, jangan saya dulu di, kasih dulu Pak Haji naik. Nah tidak ada susahnya itu, tidak berat itu sholat jenazah Bapak Ibu. Tidak ruku orang, tidak sujud, 4 takbir. Saya berniat dalam hati ini, mau salat jenazah 4 takbir ikut imam. Nah bilang imam Allahu Akbar. Takbir pertama apa dibaca Ustaz? Saya ulang-ulang di dalamnya. Alhamdulillah. Al-Fatihah dibaca. Takbir kedua massalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang pakai itu. Yang pakai Sayyidina silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Kalau mau lengkap tambah kama sholli ta'ala Ibrahim. Tambah. Kalau tidak ada waktu untuk menambah-nambah itu cukup itu. Sudah cukup. Salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Takbir ketiga. Apa itu Ustaz? Allahumma ghfir lahu. Karena kebetulan yang meninggal ini lagi-lagi. Anna itu saja. Kalau tidak tahu kalau sambung-sambungnya itu sudah cukup. Tuhan, ada panen kasih nahi, ampunkan dosa-dosanya ini. Saya punya om. Karena yang meninggal itu laki-laki, Allahumma ghfir lahu. Kalau perempuan, Allahumma ghfir. Tapi Ustaz, kebetulan yang mereka ini cara baik. Jadi aku baca itu baru. Ya, dilainkan guruku mesti diambil dari masa kecilnya. Ya. Karena memang ada di dunia ini sepanjang itu ada memang pada manusia itu. Saya buka di Google. Ternyata ada memang manusia itu Pak diciptakan oleh Allah, takdirnya kasihan 2 kelamin memiliki. Ada al-ma'ruf, ada pun juga perempuannya. Iya, ada perempuannya lengkap. Perempuan. Ada pun juga laki-lakinya al-ma'ruf dengan 2 telurnya itu. Sebelum diambil satu ini, ditanya dulu yang bersangkutan. Kau condong mana diambil? Ini katanya Pak Dokter, ini telurnya diambil jadi perempuan. Maka disalati nanti seperti perempuan. Karena 2 kelamin. Kalau 1 kelaminnya Pak, mesti dari kecilnya itu perempuan. Kalau perempuan laki-laki. Itu udah dari dulu. Allah. Ada katanya manusia itu dibekali dengan 2. Nah hidup 2 katanya 2. Bak dantongi 1 ini. Maka ditanya bersangkutan, iya, tanya juga bukan. Karena tadi pagi kami ini anak-anak Jamino sekarang ini anak-anak gimsi. Kalau orang pesantren ini pakai kita kuning. Kami kasih kita Google. Semua ada di Google Pak. Apalagi yang itu toko buku kalau ke Makassar Pak Dosyanya. Kenapa tidak banyak nih buku kau jual, buku tulis, buku kertas itu? Dia bilang malas nih percetakan bikin buku Pak. Karena ada nih sekarang buku digital, buku-buku yang di itu. Iya, ada tanpa ada 40.000, ada tergantung kualitas itu buku itu. Apa sekali. Jadi kita lanjut ke sekalian, 3 nih. Yang pertama Al-Fatihah, takbir pertama, takbir kedua massalawat, takbir ketiga sekalian mak doa ke Allahumma ghfir lahu kalau laki-laki, Allahumma ghfir laha kalau perempuan. Takbir keempat Nabi langka guruku yang mau baca doa Allahumma la tahrimna ajrahu silakan. Karena ada tuh juga orang di sini berkata takbir keempat tidak ada di doa.
Allahumma la tahrina ajrahu tadi ada di takbir ketiga. Jadi takbir keempat itu hanya pengantar untuk salam kanan, salam kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masuk sembahyang tu mati orang nak bilang kau ruku ditambah tuhnya. Kalau masuk sembahyang di masjid salat subuh, salat duhur, Assalamualaikum warahmatullahi ya terus itu mati Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mak bangi pada itu mati. Kalau kebetulan mamak yang meninggal mau menangis, silakan kita menangis. Wajar kita tunggu itu kalau mamaknya menangis, masa nak ketawa ki? Kapan ada orang tuanya meninggal nak ketawa itu orang stres itu? Tuh tidak tentu itu supunya yang pun tangis itu mamaku untuk masalah ini. Mesti menangis. Tuh tabuku bawang meninggal ditangis semua apalagi mama. Jangan ku ingat kasih yang ini mamaku Ustaznya. Kami bersaudara 8. Tapi itu mamaku marepe melahirkan nih. Kita dia anak keberapa ki? Anak kedua Ustaz. Tapi itu anak pertama meninggal nih. Jadi saya anak kedua ini. Kau Tuan, masuk ke sini. Sini. Itu mamaku Ustaz menangisnya omongkan. Semua anaknya ini karena mereka itu mamaku kasihangi. Ada kami bersaudara itu lahir 1 tahun 2. Misalnya itu ya. Januari 1, Desember 1. 3 bulan di kosong mama. Nah tidak pernah aku dengar itu itu marah-marah. Bapakku juga kalau marah mama apa dia gengi mamaku, gendengnya ya aku. Sama-sama pun diam. Jadi wajar kalau meninggal itu nak tangis itu. Yang terlarang dan dilarang itu meratap. Seandainya ada manusia yang tidak menangisi orang meninggalnya, Rasul meninggal anaknya. Itu artinya mati semua meninggal saya apa nanya tuh? Itu dia punya tulang-tulang itu sepertinya lemah sekali itu, longgok. Kalau bicara di sini itu Rasulullah itu longgok, semua tulang-tulang itu agak-agak apa tuh. Tapi datang sahabatnya, siapa sahabatnya? Jibril. Nah gembirakan itu Rasul, karena sahabatnya Rasulullah dalam keadaan sedih besar. Apa nak gembirakan nih? Ya Rasul, ini anakmu ini sudah diselamatkan oleh Allah. Haram apinya neraka sentui. Meninggal juga anaknya Ibrahim, anaknya mati kecil, Ibrahim namanya. Pokoknya longgot juga Rasulullah di situ. Karena sedihnya, menangis saja. Yang terlarang itu apa itu meratap. Mak bicara di luar dari ambang batas kewajaran. Nasalai tak lupai. Jadi itu apa hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Insya Allah apa kita lanjut. Insya Allah semua yang hadir ini pemasihan Allah Ta'ala surga semua tempatnya. Amin. Pak Camat surga. Pak Lurah surga. Ibu-ibu surga. Suamita manasan. Itu suamita itu tanda cintanya itu. Nak kasih duduk-duduk semua di depan itu istrinya. Rata-rata itu kalau ada cara-cara nih. Halo. Itu kalau ada acara-cara begini ini, kecuali kalau pejabat-pejabat ini duduk di depan. Kalau ibu-ibu dikasih duduk-duduk empuk semua di depannya ini. Itu suami tak duduk di belakang semua itu. Bukan bagi kursi atau tempat motor. Karena cinta sama kita. Makanya sayang itu suami ini. Kalau berdua aku doakan. Kasih bapak nih selamat kok. Jadi saya kita doa ni bapak na. Hari itu adikku di selatan itu waktu yang meninggal di suaminya. Meninggal di partai. Pernah itu katanya itu ketawa ke ini 1 jam. Kenapa ada?
Tanya itu bapaknya bilang biasa gua kalau doa akan kakak di masjid bilang ini lupa itu. Tapi setia sampai akhir tahu, setia sampai akhir. Berbakang ini, suami doakan istri, istri doakan suami. Oh. Yang bukan terlupa oleh ustaz. Karena biasa itu ustaz itu, oh manusia, doakan orang tua tak, nasanya. Tapi tambah-tambah itu nih, doakan tuh istri tak, doakan suami tak, saling mendoakan. Itu kasihan itu ada suami itu, pejabat, pergi Makassar, satunya pergi Makassar, singgah di Maros, berikan oleh-oleh, roti Maros, pas sampai di Sidrap, bawa air kecil. Di mana pergi bapak nah? Ada kan di Sidrap, kebetulan singgah mobil, apa yang ambil? Maka buang air kecil. Kenapa nih? Tidak ada air. Terus, kok ada kulit kayu kupakai di sini? Daun kayu kupakai membersih nah. Maka seorang pada daun lilating. Makati. Daun lilating apa yang bisa tuh? Makati. Jadi, jangan makati, jangan gatal bengkak. Karena, bapak nah, hati-hati juga. Tidak apa-apa daun. Apa? Cuma daun itu, daun kayu ada 2 daun yang tidak boleh dipakai bersih. Yang pertama yang dimakan, daun singkong, daun bayam dimakan. Yang kedua daun yang bisa merusak. Bahasa kediri lagi. Datang di Pulau Muhammad dia nih istri yang nabongkar makanan itu baru. Tapi dasar istrinya dia tidak kaget. Selesai sholat subuh dapat doanya itu suaminya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ini kasih suamiku pulang dari Makassar Nah buang air kasih tanya bukan kami pembersih dapat pembersih bongkak dan sakit. Kalau boleh doang Tuhan, biar ini katanya itu sakitnya hilang, itu bengkaknya biar nih. Terima ini doaku ya Allah. Doa sampai ke balona. Terus saya ke pernah. Balona kan? Ini bayi ini paya balona terus. Nah ke masalah tuh bang Ustaz. Karena itu bengkak sakit paket. Ya ini loh. Atau sebaliknya begitu. Biar di bengkaknya hilang tapi sakitnya biar nih supaya dapat rasa. Tapi kata lewat dong begitu. Ya normal itu bagus tadi. Ya Allah kasihan biar mila itu sakitnya itu hilang, bengkaknya biarlah gitu berlalu. Istri yang baik. Orang-orang yang seperti inilah kata Nabi itu akan nanti berakhir dengan akhirat sama-sama. Biasa kita dengar bicaranya orang tua atau pakaian ala gini. Anak-anak muda yang di bawah yang 20 tahun itu tengah seperti api. Kita jangan kepala 5 ke atas itu. Biasa didengar-dengar itu dari orang tua itu, guru-guru kok belajar kok anak-anak, kalaki, guru kok na pakaian ala gini. Artinya ilmu suami istri, bukan ilmu yang lain. Ada itu salah itu, ada yang salah biasa, terlarang oleh agama. Dulu banyak begitu Pak, apalagi kalau dipakai ini, dan bilang MC biasa ini beliau MC. Acara kelima, acara Mapa Singarawa. Suami menjemput istri. Kan biasa juga. Bagaimana juga sekarang? Itu hidup penting, sibuk di dalam itu. Bapak guru salah. Saya hidup penting deh. Dulu. Nggak ada sekarang, bagus hidup penting sekarang ini. Bapak guru salah itu anak renahi. Nak, itu suamimu datang di nanti itu. Aku dibikin, baku lomba aku berdiri nanti itu, baku lomba aku dulu. Kalau sudah ini jalan nanti itu 3 kali, nak dulu ini suamimu dulu. Kalau dulu ini suamimu dulu itu kembali berdiri. Sebelum berdiri suamimu injak di pahanya. Pak guruan salah Pak. Itu pada injak pahanya.
Apa kesalahan Jai? Ini budaya, tapi karena budaya ini melanggar etika adab, maka ini tertolak, diluruskan. Pada di NCH, kebetulan itu bapaknya itu perempuan, cuma paham juga apa sih tentang baca-baca budaya. Oh, Nabi bilang insi, dan saya bilang ini karena ya, saya tahu dari sini kurang kali. Tapi salah saya tidak berdosa karena tidak sebut nama, tidak sebut oknum. Dibilang insi. Suami menjemput istri, datangi ambil betina, waktu apa mina baca itu, Muhammad si gagal itu ambil pendampingnya itu dia, tuan itu laki-laki, nah orang tuanya itu perempuan. Sampai di luar, aku bacamu, bacamu, aku bacaku, masih gagal. Saya punya maunya begini, karena ini baca begini, ternyata ada satu bacaan Pak. Di kitab ini lain maknanya, di kitab ini lain maknanya, di kitab lain maknanya. Maka ambil contoh. Itu baca nak kasih tahu ke guruku. Ayat ini, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir. Apa fadilahnya? Kalau yang diajarkan ke guruku, kalau ada nih ibu-ibu mau melahirkan 2 hari mengedeng. Apa namanya di sini? Mengewa. Nah tidak mau keluar. Nah sabtu ini baca ini tidak mau juga mau disesar, ambil air 1 gelas. Berkahnya la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Minumkan itu mau melahirkan. Insya Allah membarakai melahirkan dengan normal. Tidak mau kalian. Karena waktunya aku dapat ini ilmunya di bayar. Satu ayam besar. Dan mau ke Anduna datang temu ke di rumah. Bawa ayam besar. Yang dekut tajinya. Tapi sudah bocor Kalau hasilnya. tidak ada palena ayam tak, harga ayammu. Diangkat saja. Betul. Ternyata buku ini begitu. Ternyata buku di sini dijelaskan di situ ayat. Bahwa ini ayat bisa dipakai ketika kita masuk di dalam peperangan. Mau ke sana pasti mati, karena ada musuh di sana. Mau ke sana jangan dibilang. Maka masuklah kategori bacaan ini ilmu siraun. Ilmu tidak bisa nadia orang ki. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Nasabak capui baca, capui kanan, capui ke jalan. Maka ini ibu jari ini ditutup begini jalan kita. Insya Allah tidak ada lihat. Nah kecil kita pada muka polisi dan pada tiru. Nah lupa itu orang begitu baik. Mana ni pada umur anak? Kau jangan tidur. Ni kapan nak lewat? Tadi nak lewat itu deh. Berarti boleh jadi ilmu begitu nampak. Jadi kalau ada orang kasih ke baca-baca pada sekalian, tidak begitu, begini tidak bilang orang tua, boleh jadi. Karena satu barangkali baca-baca doa, lain buku ini maknanya, lain begini, jangan lupa salah. Nah itu ada sekali. Jadi lanjut Bapak Ibu hari sekalian, itulah bagusnya kalau kita selalu zikir. Apa yang saya mau katakan Bapak Ibu sekalian? Teman-teman cetak ini. Ada hadis Nabi ini kupikir-pikir di rumah, ada di Google ketulis. Mau selamat dunia Bapak Ibu, termasuk Pak Bicara ya, termasuk INSI, termasuk semua yang hadir ini. Kata Rasul, saya bacakan ini. Al-jannatu mustaqatu ila arba'ati nafar. 4 golongan manusia dirindukan surga. Kira di mana-mana itu Bapak sekalian. 7 tahun yang lalu saya ada live di Ratona TV Ramadan. Ini hadis pakai. Al-jannatu mustaqatu ila arba'ati nafar. 4 golongan manusia dirindukan surga. Disita-sita ini. Yang pertama yang dirindukan surga paling Quran, yang gemar membaca Al-Quran. Termasuk Ustaz tadi baca-baca Al-Quran itu bagusnya suaranya, bagus tuh bacaan. Sering saya katakan hidup-hidup dikasih ini. Jangan itu saja penyanyi-penyanyi yang kita hidup-hidupi, jangan itu. Saya cemburu, bukan marah, cemburu kita.
Nah kalau ada anak-anak takas yang menyanyi, kalau ada kemanakannya pengantin atau tantenya, ada itu masawir. Menyanyi itu kemanakannya itu masawir itu kakaknya itu. Berapa sih? Kalau ada kas yang ustaz tak mengaji bagi masawir pun kasih. Bukan banyaknya uangnya tapi hargai. Ya tuh ustaz harga dukai. Curhat ke ini naik, Bondi, curhat ke kas yang ini deh. Pernah dipanggil ke dalam satu tempat. Itu jalan raya dengan itu mau ke tempat di Matasia itu kurang lebih hampir 3 kilometer. Di mana bikin Ustaz? Saya menuju lokasi, dia simpan itu mobil tadi luar jalan raya utama Ustaz. Ada di motor nanti itu jompuki. Pikiranku motor-motor mabang lo kurate. Datang itu motor tidak ada stang kakinya. Sudah dibayangkan Pak kasihan. Nah, bukan jalan raya ini Pak jalan lorong setapa tuh. Kamai itu hampir 3 kilo kasihan itu kaki itu menggantung begini menggantung masih celana panjang kan menggantung pas turun kan nah tambah rumah di temanku di situ. Kenapa kita pakai kaki apa kita 2 kilo ke menggantung ini? Bawa ini motor bagus. Karena mobil tidak bisa masuk kan begitu toh. Apa pi? Tadi walau bonga-bonga tidak, saya tidak ambil hati. Pernah tuh marah ke istriku. Gembira aku pulang rumah maulid. Ini kasus 10 tahun yang lalu kan yang baru. Tahun yang lalu. Itu masjid dengan rumahku ada 100 meter. Ngiri ke bawah itu enter. Dengan soko nama ante. Sampai ke rumah pasti di sini. Marah istriku. Jangan lagi ambil barang. Jadi sebelum saya dikasih, tanya tuh panitia ini si jasa. Ada kalau yang kurang dulu harus jangan siapa tahu pasti di sini. Tidak saya. Karena mereka istri nanti kalau pasti di sini. Jangan. Tapi pacaran dengan Pak Lurah tidak pernah begitu itu. Pernah. Kalau pacama marah itu biasa imam masjid. Jangan kupai pacama bawa itunya, telurnya, embernya, kasih itu anak remaja Kalau ustaznya kasih aku bawa sendiri saya. Curhat ya. Nah mesti ku bawa itu telur. Karena itu telur itu khasiatnya itu besar Pak. Lihat nih kayak video itu. Orang Cina, orang Vietnam, orang Korea kalau makan telur satu kali makan 4 telur makan. Ya tosi kita 1 telur dibagi 4. Kira mas sisa ada Jona Pak, sisa ada Serena. Pantas kuat itu orang Cina karena sekali makan 4 telur. Ya tosi kita 1 telur dibagi 4. Ya Pak Panda sebagian ini anak dia. Pantas longgo. Nah, deskan. Jadi jadi talil Quran. Biasanya nanti baca Quran. Ibu-ibu, adik-adikku semua, teman-teman ini majelis taklim alhamdulillah. Nasabari kebiasaan ini membaca surat Yasin kalau ada keluarga meninggal. Akan kembali tidak buka itu cara membaca Al-Quran. Kapan nama ini kita membaca surat Yasin, insya Allah berpengaruh di ayat-ayat lain. Kan ada semua ini huruf-huruf di situ surat Yasin. Itu. Ada temanku di Selatan itu. Ustaz di sana deh. Kenapa ini? Itu selamat itu dibudayakan kalau orang meninggal sama surat Yasin. Dia ini tidak baca buka-buka ayat tahlilan katanya deh. Asal ada orang pandu itu bukan. Yasin al-Qur'an al-Hakim innaka minal mursalin ala siratin mustaqim. Nah, mau hafal. Bagus. Sekali waktu saya datang itu bertanya kembali kan kebetulan sama-sama lagi. Bagaimana Yasin itu mamanya Bagus-bagus juga. Apa bagus-bagus? Yang tidak pernah itu bahasa-bahasa lagi. Kenapa ada? Tidak ada orang meninggal. Nah, bukan begitu. Kondisi hati kesehatan. Dan itu si mutana, anak pakai ngasih itu matua. Yang mana diulang-ulang itu yang ketiga itu. Salamu kaulam rahim. Itu satu.
Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fahum la yubsirun. Nah baca-baca nasan tahu sekalian. Nah pasti nasan itu masuk ke guru he. Laman jona lusau timur wah. Nah tidak ada baca-baca tutainya. Satu pasti ini. Sebelum keluar dari rumah baca 3 kali. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fahum la yubsirun. Insya Allah tidak akan kok menunggu. Salah ya tuh. Ulangi, alhamdulillah. Tidak sakit kak, baca Assalamu qaulan rahim. Makanya mau baca itu orang di mabetta itu anak tahi barakana surah Yasin. Assalamu qaulan rahim ini. Makalasi mama bapak nahi. Iya, kalasi jarang mana ingat bapak nak kasih ti Allah segala mana kasih nakalasi 1 juta gajinya 200.000 sampai. Assalamu qaulan rahim. Di akhir sini, makanya lancar tak ngomongin di akhir sini, tangannya ini banyak. Dan sekalian, jadi 1 talil Quran. Harga itu Pak banyak orang tak. Masuk saking cari imam sekarang ini Bapak. Dia tahu malu baca-bacana, tapi tak mau malu sakdana. Dan ada masjid itu ke tempat itu pagi. Mau ketawa, kamu sembahyang tidak ketawa, nak lucu-lucu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti membaca puisi. Ada sahabat kita je Pak Dokteran. Dan saya mau ketawa Pak, kalau ketawa, canggih lagi aku masih nama besar ketawa. Seperti membaca puisi. Alhamdulillah. Sampai dia bilang, wairul maghdubi alaihim waladdallin. Nah, sahabat yang buka dia namanya anak-anak cepat sekali respect gitu. Tak perlu komen mereka anak-anak. Oh, ayah kepada kalau teman-teman wajib pasti keke nasa atau ditawar cepat. Keke maksud saya iman dicari. Makanya harga-harga itu iman itu. Yang kedua dari sekalian yang dirindukan surga dari 4 ini apa itu? Wahafidil lisan. Yang kemarin ini jaga-jaga mulut. Karena terkadang ini mulut itu adab, akhlak. Biasa mabalu-balu S1, S2, S3, tadi. Maka sering bicara tapi terkadang adab tidak terkontrol. Sembarang apa-apa. Ancam. Orang mati, orang sakit bawa lampa. Kalau datang jangan jujur, kan biasa tuh sakit itu ada adabnya. Datang ke di rumah sakit apa kisampu. Rupa-rupa menasannya di semuanya negara kuheri. Ada mininya, ada seninya ini. Jangan jujur. Wah, itu yang orang dari sana jujur. Hati-hati tidak ini. Kebetulan itu di depan rumah aku itu persis kita. Ada nyamunya, ada tumbulannya, ada tumbulannya. Nah dia itu sakit. Bagaimana itu tanggapi sembuh itu? Apa sembuh? Lalu matinya. Karena terlalu jujur. Coba kita putar. Kalau sakit sih mau bekasi mati orang deh, mati semuanya orang. Tapi ada orang Pak, sudah masuk stadium 4. Tapi karena belum diajarnya sembuh. Ada TikTok yang saya ikuti. Allah alam, kalau itu betul amalkan, kalau itu tidak betul mohon maaf, mesti kuliah. Di Arab Saudi itu Pak jarang rumah sakit. Kenapa jarang rumah sakit? Karena amalkan itu sunnah Rasul. Kalau dia orang di sana itu sakit, caranya itu banyak sedekah. Tak sekte. Kalau sedekah jalan tidak ada nak kurangi itu malam. Jam 2, jam 3 bangun malam. Allahu Akbar, salat. Insyaallah sembuh. Jadi itu rumah sakit itu ambil pendamping, bukan utang. Allah alam sawab. Panik saudara-saudara itu. Yang ketiga Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Wa mut imjan
yang gemar memberi sedekah makanan orang lapar. Nah, jangan disekti nak, jangan disekti. Karena itu juga teman-teman itu bersekti lah. Nah, biar kembang itu makanannya itu basi daripada dikasih tetangga. Ya, amalan yang paling masuk ke Allah selain daripada salat itu adalah sedekah. Makanya banyak sahabat itu sedekahnya itu. Di dalam kitab Fadilah Amal, aku bilang ngomong lagi teh, jangan bosan-bosan nah, aku bilang lagi. Ada sahabat dikasih kepala kerbau, kepala kambing. Karena itu di dunia Timur Tengah itu di Irak termasuk suka sekali orang kambing. Jadi dikasih kepala kambing gembiranya orang. Jadi kita lupa ada api di kepala kambing teh. Nah di sana itu enak itu kambing. Nah bilangi suaminya, mak, jangan dimasa itu kepala kambing. Kasih di rumah satu itu tetangga pertama tadi. Karena kemarin dulu gulai kambing kita sudah makan. Siapa tahu tetangga atas sudah 1 bulan tidak makan kambing. Luar biasa ini Bapak sekalian. Rasakan orangnya, rasakan tetangga apa yang dirasakan. Di tetangganya waktu dia dikasih, tidak namasa juga itu pakai kepala kambing. Alasan yang sama, jangan mikir satenya kambing itu kan kemarin dulu tidak makan. Kasih di rumah kedua. Karena boleh jadi saudara di sana tidak lama-lama tidak makan kambing. Itu kepala kambing Pak, menurut ceritanya sampai jam 3 sore jalan terus. Sampai keliling itu kembali ke rumah yang pertama. Rumah yang pertama. Wih, kagetnya itu istrinya. Weh, papi. Ternyata ini tetangga ini pakan di bendek maning. Semua ini makan kambing. Kenapa man? Ini kepala kambingnya jalan ini kembali ke rumah. Oh masalah, masa ini kembali. Masa. Ternyata ini tetangga ini makan kambing semua. Ya terus kita belain. Sedekahkan dia. Insya Allah. Jangan takut miskin karena sedekah. Ada ceritanya temanku dari Kalimantan Timur. Percaya ini padas tapi ini terbukti. Enggeng na udena. Hanya ini jawabannya 150.000 Pak. Datang itu tangganya karena berhutang. Weh, mau dikasih habis. Pengali BT itu ada utang ikanku di sana itu tidak bisa terlunasi kalau uang dikasih. Nah bilang itu temannya, kasih berapa uangmu 150.000, kasih itu Nah belum sampai di rumahnya Pak, melompat semua itu ikan bolu di jalan raya. Allah orang bisawab. Itu ceritanya itu. Jadi napu nanti kebetulan ada batu bawah. Pasti di pasar jual. Habis itu ikan terkumpul juga uang 450.000. Berarti 2 kali naik itu. Bahaya hebatnya itu kalau perkara agama dinaikkan Pak. Jadi saya bilang kembali ini, kalau ada orang datang membawa dunia agama, jangan tolak, apalagi diusir, jangan. Pernah ada terjadi juga ceritanya itu temanku itu dari Kalimantan. Datang itu jamaah tabligh, ada tabligh di sini, yang tabligh mau bermalam di masjid, nah usir seperti anak gembala kambing. Tidak boleh di sini, tidak boleh. Tidak cukup 6 bulan, napal lain bini na tahu. Itu yang mengusir itu. Bahaya. Nah bilang ke guruku, kalau Anda tidak bisa berbuat kepada agama, jangan menjadi pemberontak di dalam kegiatan agama. Malah agama. Bisa paham ya? Bisa apa salah itu pengalaman. Karena ada juga teman-teman. Saya bukan pengamal itu, karena istri itu tidak pakai cadar. Karena itu saya punya adik, termasuk benci awalnya itu bercadar itu kan adik paling cadar. Bilang ini, karena ipar jadi adikku. Pengamal jangan menjadi orang keenam. Siapa tahu nanti ada kesalahan pengalaman. Yang penting tidak diganggu kok. Bagaimana kalau itu orang pakai cara makan masalah ini? Apa bangnya itu? Bagaimana cara makan? Mikir baru kali.